Lydia Channel mempersembahkan novel berjudul Rahasia Sang Menantu Miskin. Selamat mendengarkan. Semoga bahagia. RSMM 33. Valen menjadi bimbang apakah dia harus menceritakan jati dirinya kepada Anindya sekarang. Tapi jujur saja aku tidak ingin kecolongan sama Tere sehingga nantinya malah membuat semuanya menjadi kacau. Tapi Valen juga tidak memiliki momen yang pas untuk berkata pada istrinya menceritakan tentang siapa dirinya sebenarnya. Drrrr. Ponselnya berbunyi dan dia langsung melihat ke ide caler siapakah yang menelpon dirinya saat ini. Ternyata Erik lah yang menghubungi Valen menceritakan tentang apa saja yang sudah ia dengar dari sadapan telepon yang dilakukan kepada Tere. Paling tidak, mungkin ini adalah momen yang paling pas bagi dirinya untuk bisa bercerita kepada Anindya tentang jati dirinya. Mumpung Anin masih bersiap-siap akan ada rapat gabungan di kantor Bagaskara menyusul rancangan selanjutnya mengenai kemajuan Bagaskara Group. Akan tetapi Valen tidak bisa membiarkan begitu saja Tere melakukan apa-apa kepada istrinya. Jadi Valen langsung menghubungi pengawal-pengawal kepercayaannya yang dikirimkan oleh Revan untuk menolong Anindya dan mengawasinya 24 jam. Dia juga mau membuat rancangan rencana untuk menghambat kinerja Tere mendekati Anin. Dan akan lebih baik lagi kalau rencananya ini bisa membuat Tere jera. "Mas, kamu tidak makan sarapan kamu, Mas?" Tanya Anin karena melihat suaminya itu sedang sibuk dengan ponselnya. "Mas nungguin kamu sekalian. Jadi kita bisa makan bareng-bareng aja," kata Valen sambil tetap mengetikkan sesuatu di ponselnya. Anin yang sudah selesai memasak sarapan dan mencuci semua perabotan yang digunakannya tadi untuk mengolah sarapan, segera berniat membersihkan diri dulu sebelum sarapan bersama dengan Valen. "Aku bersih-bersih dulu ya Mas, jadi sekalian bisa ke kantor. Tapi kalau Mas mau sarapan dulu ya nggak apa-apa loh," kata Anin sambil bergegas lari ke dalam kamar untuk segera bersiap. Valen yang hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya dan kembali menatap ponselnya sambil menunggu Anin siap dan sarapan bersama dengannya. "Mas, aku sudah siap. Yuk sarapan dulu," kata Anin. Valen terpana dengan istrinya. Anin ini cantik dengan caranya. Tanpa mengenakan make up yang berlebihan dan baju yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, Anin sudah tampak menawan. Terkadang Valen takjub dengan istrinya yang cantik dan baik hati. Gayanya sederhana tapi tampak pas dan elegan. "Mas, kamu kok malah bengong?" tanya Anin heran melihat tingkah suaminya yang melihatnya tak berkedip. "Gak apa-apa. Ayo makan. Mas akan antar kamu ke kantor," katanya sambil langaung memakan nasi goreng yang sudah disiapkan Anin tadi. Valen sedikit salah tingkah karena ketahuan menatap istrinya dengan pandangan takjub. "Kayaknya kamu pagi-pagi sibuk aja sih Mas. Emang lagi ada proyek?" tanya Anin sambil memakan nasi gorengnya. Dia tahunya Valen itu bekerja serabutan di sebuah proyek. Saat proyek itu berhasil Valen bakal dapat sabetan yang cukup gede. Itu yang biasa Valen lakukan saat ia belum bertemu dengan ayah kandungnya yang bahkan belum dapat ia ingat sepenuhnya. Ia hanya mengingat wanita cantik yang ia panggil dalam mimpinya sebagai ibu dan sekelebatan kejadian kecelakaan yang sering membuat kepalanya sakit. Anin menoleh ke arah suaminya karena Valen hanya diam dan tidak menjawab pertanyaannya. Anin terkejut melihat kondisi Valen yang tiba-tiba pucat. Bahkan saat ini Valen memegang kepalanya karena berdenyut-denyut sakit. "Mas, apa sakit kepalamu kumat lagi? Sebentar aku akan ambilkan obat dulu," kata Anin sambil bergegas mengambilkan obat yang dikonsumsi rutin sejak dulu saat ia masih tinggal bersama kakek Arka.
Anin langsung mengambilkan beberapa butir obat yang sering dikonsumsi oleh Valen dan mengambilkan air minum supaya Valen bisa menelan obatnya untuk meredakan sakit kepala yang sering dia derita. Ingatan-ingatan itu berkelebatan datang di pikirannya. Setelah beberapa saat, obat itu sudah menunjukkan efek yang positif. Pada sudah tidak merasakan rasa sakit kepala yang hebat yang mencengkram kepalanya. Dia menatap istrinya ingin berterima kasih tapi ia heran ketika melihat wajah datar istrinya. "Makasih Nin," kata Valen sambil tetap menatap wajah istrinya dengan raut heran. "Mas, kamu sering lupa untuk mengkonsumsi obat ini ya? Kan kakek juga sering bilang sama kamu Mas kalau kamu kepingin cepat sembuh mestinya kamu harus minum obat ini dengan rutin dan juga kamu harus datang ke dokter yang ditunjuk oleh kakek supaya ingatanmu itu kembali," kata Anin sambil berdecak kesal. Dia selalu khawatir melihat suaminya sering kesakitan dan ingatannya belum pulih. "Maafin Mas ya, Nin. Terkadang saat-saat sibuk seperti ini membuat Mas lupa untuk mengkonsumsi obat itu. Rencananya Mas akan berobat ke luar negeri supaya ingatan Mas bisa pulih. Gimana menurut kamu?" tanya Valen hati-hati. "Loh Mas, Anin akan dukung apapun itu asalkan Mas Valen bisa cepat sembuh dan ingatan Mas tentang masa lalu bisa kembali. Kadang-kadang Anin kasihan sama Mas Valen karena Mas paling sering tersiksa dengan sakit kepala dan juga kelebatan-kelebatan ingatan-ingatan yang tidak ngerti apa itu artinya. Tapi selama ini Anin tidak mau memaksa Mas untuk berobat ke luar negeri karena Anin berpikir Mas tidak mau mengingat masa yang sudah lalu. Kalau Mas sekarang mau berobat ke luar negeri, Anin akan dukung sepenuhnya kalau perlu Mas bisa pakai dulu tabungan yang Anin miliki," kata Anin sambil menatap Valen dengan sendu. "Tidak usah, Nin. Uang Mas sudah cukup untuk membawa Mas ke luar negeri untuk berobat. Dan ada satu hal lagi yang masih menceritakan kepada kamu dahulu. Sebelumnya Mas minta maaf kalau Mas terkesan terlambat mengatakan ini sama kamu. Ini bukannya Mas ingin menutupi segala sesuatu dari kamu sebagai istri sah. Lebih karena belum ada waktu yang tepat bagi Mas untuk mengatakannya kepada kamu," kata Valen sambil menjeda perkataannya. Jujur perkataan Valen itu membuat hati Anin berdebar kencang. Dia takut kalau Mas Valennya ini mengatakan bahwa dirinya tidak mencintai Anin dan ingin berpisah dengannya. Sebenarnya Anin juga tidak mengerti dengan perasaannya, tapi dia sangat nyaman dengan kehadiran Valen di sisinya. Berbeda banget dengan laki-laki yang ingin mendekatinya, mereka yang suka sama dirinya. Anin tidak pernah menemukan perasaan klik bersama dengan laki-laki yang selalu mengejarnya itu. "Nin, ada sebuah manusia yang besar yang mengikuti identitas jati diri Mas sebenarnya," kata Valen sambil menjeda kata-katanya lagi. Rasanya sungguh berat untuk bercerita sebenarnya. "Mas udah memiliki istri dan anak sebelum aku. Jadi identitas kamu yang dulu adalah laki-laki yang sudah berkeluarga." Entah kenapa ada perasaan aneh seperti tercabik-cabik memikirkan bahwa suaminya sudah memiliki keluarganya sendiri. Valen jadi kaget ketika mendengar ucapan Anin yang sudah mengambil kesimpulan sebelum dia mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga Valen ingin segera menyanggah dan mengatakan tentang hal yang sebenarnya terjadi. Tapi tiba-tiba ada dering telepon yang masuk ke dalam ponsel Anin.